Beberapa orang berpendapat bahwa perbedaan antara cinta dan benci itu sangat tipis. Kalau kita benci sama seseorang, lama-kelamaan kita justru akan mencintai orang tersebut. Meskipun terdengarnya sedikit aneh, namun kisah benci jadi cinta banyak banget diangkat menjadi cerita, salah satunya cerita untuk film Indonesia. Akan ada beberapa list film-film romantis dari Indonesia lagi yang gua nggak bosen-bosen buat ngasih rekomendasi ke kalian semua. Dan semoga aja kaliannya juga sama nggak bosen gua bawain film romance dari Indonesia. Tapi tenang, film-filmnya juga baru dan lama kita campur. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Arya. Yang kali ini ada film tentang benci jadi cinta, romance asal Indonesia. Buat kalian yang gak suka sama seseorang, tolong jangan benci dia, sukai aja, sama halnya kayak kalian suka dengan konten-konten di channel ini. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, langsung aja masuk ke list filmnya. Film terbaru yang bakalan membuat kita semua meneteskan air mata karena perjuangan salah satu karakternya yang ada di film ini. Kukira Kau Rumah juga bisa gua katakan film bioskop yang akhir-akhir ini banyak banget ditonton. Kukira Kau Rumah mengisahkan tentang seorang pemuda yang kesepian bernama Pram karena ditinggal oleh ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya yang sibuk bekerja. Pram mengisi hari-harinya dengan bermain musik dan juga menciptakan lagu sambil bekerja di sebuah musik cafe. Sampai kemudian Pram bertemu dengan Niskala di kampusnya. Dia juga kemudian dekat dengan Niskala, dan satu yang belum Pram ketahui saat itu bahwa Niskala pengidap bipolar. Niskala juga sebenarnya kuliah diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya, yaitu Dedi. Tujuan Niskala hanyalah ingin membuktikan ke ayahnya bahwa dengan keadaan sakitnya itu Niskala akan tetap bisa berprestasi. Cerita yang cukup simpel tentang perjuangan seorang gadis yang mengidap bipolar. Umay Shihab, director muda, berhasil memberikan plot twist di film Kukira Kau Rumah ini. Gue juga sampai nggak expect bahwa bakalan ada cerita yang nggak bisa gue tebak di film ini. Cuman untuk endingnya dibilang gantung enggak, dibilang sedih juga kurang, apalagi bahagia juga enggak. Justru pendapat gue malah nggak jelas dan bikin kaget aja. Untung aja penampilan Prilly Latukonsina sangat luar biasa di film ini. Dia keren banget memerankan Niskala yang aktingnya sangat totalitas. Kukira Kau Rumah tayang perdana pada 3 Februari 2022. IMDb memberikan rating untuk film perjuangan gadis pengidap bipolar ini sebesar 6,7 dari 205 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Premis dari benci jadi cinta memang gak akan pernah basi diangkat ke dalam sebuah cerita, baik novel ataupun filmnya. Mungkin inilah yang bisa kita tangkap dari film Janji Hati yang diangkat dari novel berjudul sama karangan Elvira Natali. Janji Hati bercerita tentang gadis cantik bernama Amanda yang terpaksa menjalankan hukuman yang diberikan dari Dava. Dava adalah tipikal lelaki kasar yang gak bisa berbaur dengan orang lain. Hukuman yang Amanda terima membawanya kepada sosok seorang Leo, kakak tiri dari Dava sendiri. Leo juga sebenarnya sudah suka banget dengan Amanda sejak lama. Leo memiliki sisi gelap yang selalu dia tutupi demi untuk mendekati si Amanda sendiri. Waktu terus berputar dan Dava mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta lemah lembut. Film remaja ini memiliki jalan cerita yang ringan sehingga cocok banget nih buat kalian yang butuh hiburan. Apalagi karakter Dava yang meski galak dan suka marah-marah tetap berhasil membuat penontonnya gregetan, dan bisa gue bilang Aliando memberikan performa yang sangat baik. Karakter seperti ini yang dia perankan serasa blend banget dengan dirinya. Otoy Witoyo berhasil memberikan cerita yang menarik dan juga sinematografi yang sangat mumpuni. Janji Hati tayang perdana pada 5 Februari 2015 dengan dilabeli remaja. Sebuah film yang cukup inspiratif dan juga diangkat berdasarkan novel terhits pada saat itu. 3600 detik memiliki premis yang cukup menjanjikan serta kisah romansa yang cukup baper. 3600 detik berkisah mengenai Sandra yang dulunya hidup bahagia seperti anak pada umumnya. Namun semenjak perceraian kedua orang tuanya, Sandra berubah menjadi anak yang sangat liar. Hal ini disebabkan karena dia lebih dekat dengan ayahnya dibanding dengan ibunya sendiri, sedangkan dia harus tinggal bersama ibunya. Sandra selalu membuat onar di sekolah sehingga dia selalu di drop out dari satu sekolah dan pindah ke sekolah yang lainnya. Hingga suatu hari dia menemukan seorang teman di sekolah barunya yang bernama Leon, cowok Cooper yang juga nggak memiliki teman di sekolahnya itu. Leonlah yang perlahan-lahan mengembalikan apa yang hilang dari dalam diri Sandra.
Sesuai yang gue katakan, film penuh inspiratif, bukan cuma memberikan kisah romannya aja, tapi juga memiliki makna yang mendalam. Apalagi akting saya benar-benar harus kita apresiasi. Walaupun karakter Sandra yang diperankannya nggak terlalu jauh dengan karakter dirinya yang asli, tapi saya terlihat sangat total memerankannya itu. Kita nggak lagi melihat saya, tapi Sandra dengan berbagai problematika di kehidupannya. Sutradara Naoto Fionnuala cukup mampu mendirect film yang diadaptasi dari novel bestseller dengan judul sama karya Karen ini dengan sangat baik. 3.600 detik tayang perdana pada 3 April 2014. IMDb memberikan rating untuk film romance penuh inspiratif ini sebesar 6,8 di vote dari 38 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Perkara Benci Jadi Cinta masih menjadi film romance favorit semua penontonnya. Apalagi filmnya cocok untuk ditonton di semua kalangan. I Fall I'm in Love bukan cuma memberikan romance benci jadi cinta, tapi keluarga dan persahabatan juga bakalan ikut andil di dalamnya. I Fall I'm in Love bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Tita. Suatu hari dia disuruh orang tuanya untuk menjemput teman mereka bernama Om Reza yang datang dari Prancis di bandara. Alan, kakak Tita, mengatakan bahwa mungkin Tita akan dijodohkan dengan anak Om Reza yang bernama Adit. Tita pun jadi berpikir tentang perjodohan tersebut, dan belum lagi Tita juga sudah punya pacar bernama Ergi. Saat pertemuan pertama Tita dengan Adit, Adit punya sifat yang jutek, pemarah, angkuh, judes, dan juga cuek. Sejak saat itulah hubungan Tita dan Adit penuh dengan pertengkaran dan jarang banget akur selama Adit menginap di rumah Tita. Film yang bakalan membuat kalian senyum-senyum sendiri dan juga agak kesel dengan Adit yang dimainkan apik oleh Samuel Rizal. Enggak ketinggalan juga performa dari Shandy Aulia sebagai Tita adalah kunci utama di film ini. Dia mampu berperan natural dengan pesonanya sebagai gadis SMA innocent dan juga luas dengan berbagai ekspresinya itu. Overall, film Benci Jadi Cinta yang satu ini juga bakalan membuat kita semua flashback pada masa-masa indah zaman dulu, seperti Titip Salam Dari Radio, Nongki Pulang Sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya gue sangat rekomen banget film yang satu ini. I Fall I'm in Love tayang perdana pada 21 November 2003. IMDb memberikan rating untuk film romance baper lawas ini sebesar 6,3 di vote dari 500 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Kalau yang satu ini sebuah film yang bakalan digandrungi buat remaja dimanapun karena aktor yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Devil on Top berhasil menggait nama Angga Aldi Yunanda untuk menjadi main role-nya. Devil on Top berkisah mengenai seorang pemuda bernama Angga yang bersama dengan ketiga sahabat sekaligus rekan kerjanya yaitu Richard, Rudy, dan Bonnie. Mereka menyusun rencana untuk menggulingkan atasan mereka yang bernama Sarah karena kerasnya sikap Sarah kepada setiap bawaannya di tempat mereka bekerja. Berbagai rencana mulai mereka susun. Angga, Richard, Rudy, Bonnie bahkan berusaha menggali masa lalu sekaligus rahasia-rahasia kelam milik Sarah agar perempuan tersebut dapat segera dipecat dari posisinya itu. Untuk ceritanya sendiri sepertinya sudah agak familiar banget untuk genre romantis. Tapi dengan pembawaan Angga Aldi Yunanda dan Cinta Laura, film ini seperti agak berbeda dan bisa gue bilang hadir dengan warna baru. Walaupun chemistry mereka berdua agak dipaksakan, tapi it's okay lah. Kita nggak perlu ragukan lagi soal penyutradaraan dari Anggi Umbara yang namanya sudah hype banget di perfilman Indonesia. Devil on Top tayang perdana pada 25 Juni 2021. IMDb memberikan rating untuk film romansa ini sebesar 6,0 serta di vote lebih dari 100 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film baper Indonesia lagi yang kali ini temanya benci jadi cinta. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.